Seperti apa nih Mas melihat gelaran pada malam ini? Aduh, mungkin Mas Erwin dulu nih. Selaku Ya, penanggung jawab. penanggung jawab acara. Perasaanmu gimana Mas? Animo masyarakat. Penonton tadi Penonton di atas sih Mas. Senang banget. Jadi sebelum yang ini kan ada beberapa kali studio juga. Saya juga dapat berita bahwa ya alhamdulillah mereka puas dengan apa yang kita lakukan ya. Dan tadi juga bahwa senang juga saya melihatnya langsung gitu ya, apalagi teman-teman pemain nggak tahu bahwa ada plot twist lagi di belakangnya. aku cuma aku yang tahu. Nggak tahu. Aku juga tahu. Oh iya, karena suara kita. Pengkhianat kan? Jadi saya sih alhamdulillah saya sangat happy. Seperti apa ya? Ya nggak tahu, saya belum dapat kabar apa-apa sih ya. Setelah pertanyaan ini animo masyarakat. Cuman dari kemarin posting tuh kayak banyak yang relate ya, apalagi karena ini isunya bullying, mungkin sangat relate dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sangat dekat lah gitu dengan masyarakat. Jadi ketika kita promo gitu banyak banget yang respon kayak nggak sabar saya maksudnya macam itu. Dan melihat setelah premier hari ini pada ini ya cukup terkesan jadi Nanti melihat tinggal berdua dan apa? Kalau ini aku gak bisa nilai, tapi semangat. terima kasih. Tapi aku tahu setelah promo-promo pas promo-promo kemarin juga aku melihat antusias orang sangat besar sekali buat film ini. Semoga orang-orang nanti ketika kita nonton filmnya happy dengan hasilnya dan suka. Apa pertanyaan? Ya sama. Yang pasti bersyukur bahwa proses panjang yang salah satu film paling berat semuanya kalau boleh kasih tahu, karena saya baru bisa seolah-olah lepas dengan karakter Abimanyu setelah tadi selesai subtitle, maka saya sempat pecah di situ karena saya ngerasa sedih dan kehilangan harus berpisah dengan Abimanyu. Karena untuk jadi Abimanyu saya harus recall semua pengalaman saya yang pernah saya rasakan untuk menghidupi Abimanyu sesuai dengan kebutuhan peran di cerita ini. Dan semoga apa yang udah kami upayakan ini nanti bisa diterima dengan baik oleh teman-teman, termasuk juga pesan-pesan dalamnya tentang kesadaran mengenali diri sendiri, kesadaran untuk bahwa jika ada korban bullying, speak up dan berani bela dirinya demi kebaikan diri sendiri. Kayak gitu sih kira-kira. Mas, tapi mengkemistrikan dengan anak dia satu sisi marah apa dengki seperti apa sih saat readingnya? Sangat sulit. Satu, anak saya laki-laki, jadi pendekatannya akan beda sekali dengan pendekatan anak perempuan kan. Lebih sulit lagi. Kemudian di sini Eli adalah orang asing baru yang muncul, dan kemudian gue belajar mencintai lagi dengan kehadiran Eli, karena dia udah gede-gede 4 orang ini. Makin kompleks adalah ketika gue udah bisa mencintai Eli dengan kehadiran Gian lagi setelah fase hidupnya Abimanyu sebelumnya yang cukup berat. Intinya adalah bagaimana gue bisa mencintai anak ini tapi gue membenci dia. Maka tadi kalau sempat dengar, gue nggak mau munculin Abimanyu, cuman dia keras dan tukang marah-marah aja, nggak mau. Dan diskusi juga dengan Mas Erwin semuanya, boleh nggak kita cari Galilea, kenapa dia marah? Bisa nggak kita masukin karena dia merasa jadi korban justru dari Erwin. Jadi makanya ada di situ gue tampilkan seolah-olah yang mau gue sampaikan secara singkat adalah gue berhak marah ke lu karena lu udah nyakitin gue duluan. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa sampai juga ya, termasuk dengan nanti ya yang gimana menurutmu? Aku nyeremin nggak sih? Untuk syuting aja terus terang saya takut dia lost control kan ini. Tapi akhirnya setiap sebelum dan sesudah adegan itu langsung mereka berpelukan kayak ngomong dulu saya mau begini tadi begini. Tapi di saat syuting jangan sampai lost control nih orang. Tapi ada yang unik sih. Mbak lihat aja posisinya gede banget dengan kecil. Tapi ini banget posisi gini-gini itu loh. Nah itu satu adegan puncak yang cukup berat itu diambil di awal syuting ya. Jadi yang kita lakuin waktu itu ya udah aku pancingin ya kira-kira sini seperti ini. Itu sangat amat membantu. Tapi habis aku pancing dialognya tak diemin. Iya. Jadi habis tak pancingin aku nggak mau ngeliat muka dia sampai take pertama. Jadi ngomong ya udah ternyata toleh begitu action masuk apa baru ngeliat muka dia. Jadi habis itu baru tak bilang maaf ya tadi cuekin sengaja kok. Dan saya memang sengaja pakai 2 kamera dan saya cuma one take ya, saya nggak pernah ulang. Karena pasti one take itu paling terbaik. Mas Rizky jadi Iya. takut
kena omelan netizen sih dengan peran di Wow, ini pertanyaannya Rizka. Setiap pekerjaan ada konsekuensinya. Kalau kita bermain bagus, insya Allah akan menerimanya dengan bagus. Termasuk pesan baik yang disampaikan melalui cara yang mungkin menyeramkan. Jadi mungkin orang akan kesel ngeliat bahwa wah Abimanyu ini kok gini banget. Ya positifnya kalau seorang Rizky Hanggono yang mewakili karakter Abimanyu sampai ikut dibenci, berarti terlalu mengena sekali. Tapi terlepas dari soal dibenci apa enggak, pesannya lebih penting sih. Maksud gue, banyak Abimanyu di luar sana yang mungkin masih berjibaku. Gue sebagai kepala rumah tangga, gue cukup kenal diri gue sendiri gak sih? Gue cukup, kalau tadi ibu-ibu bilang salah satu faktor penting adalah lo dengerin orang. Lo cukup dengerin diri lu sendiri belum? Lo udah mengakui perasaan lu sendiri belum? Karena kalau enggak, sebagai orang tua belum tentu bisa kontrol diri lo, menyayangi diri lu sendiri. Gimana lo mau menyayangi? Itu aja sih. Jadi buat teman-teman karena mudah-mudahan bisa menerima pesan yang lebih jauh dari Abimanyu melebihi karakteristikas yang ditampilkan di film. Mas, berikan satu alasan kenapa masyarakat harus menonton film ini, Mas, dan para orang tua sekali. Kalau itu mau apa ini? Ya karena film ini kan ya relate dengan apalagi keadaan sekarang yang sampai kemarin aja masih saya dengar di berita bahwa ada anak umur berapa itu dikunci di kamarnya berhari-hari. Itu kan udah nggak masuk akal gitu. Maksud kami di sini bahwa ya kayak pesan saya terakhir bahwa stop bullying gitu. Komunikasi sih paling penting, speak up itu paling penting. Jadi mungkin yang lain bisa nonton film ini, bisa berbagi empati, bisa ada empati untuk keluarga, bisa menghargai satu sama lain. Ya, simpelnya gini lah. Saya cukup percaya diri sih bahwa kalau nonton film lu bisa berkaca dari masing-masing karakter yang tampil di sini kok. Yang lah, sana, semuanya kita bahkan ada yang bisa relate sebagai korban bullying, ada yang bisa relate bahwa oh kok gue ada pelaku yang disentil mesti nonton film ini. Jadi insya Allah kalian bisa relate dengan setiap karakter problematika yang ada di film. Terima kasih ya. Jangan lupa nonton film Promo Eli tanggal 17 April 2020 Di Di bioskop. bioskop tentunya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu.